Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Syukran, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Ikhwah dan akhwat sekalian, muslimin muslimat, rahimakumullah. Baik yang ada di seberang sana dan barangkali juga ada yang mengikuti dari tanah air. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini untuk waktu Depok ya, di sana siang barangkali ya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah keterbatasan yang ada, tapi insya Allah tidak mengurangi bobot dan juga niat kita untuk bertalabul ilmi, berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW, selalu haus ilmu sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah selalu ilmu kepadaku. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin muslimat rahimakumullah, judul kita adalah Islah atau perbaikan aspek politik dan ekonomi di masa Umar bin Abdul Aziz. Dari judulnya sebenarnya agak, bagi saya agak menakutkan sebenarnya gitu. Judulnya besar sekali gitu ya. Karena kalau kita bicara contohnya islah politik saja di zaman Umar bin Aziz itu sudah menjadi persoalan tersendiri. Artinya terbayang islah ini kan perbaikan. Perbaikan artinya ada kekacauan sebelumnya dan kekacauan ini kurang lebih berjalan sekitar paling tidak sekitar 40 tahun kurang, 38-39 tahun. Artinya kekacauan aspek politik 39 tahun. Kemudian, yang menarik, Umar bin Abdul Aziz itu hanya menjadi khalifah selama 30 bulan, 2,5 tahun. Nah, bisa dikatakan dalam 2,5 tahun itu proses perbaikannya itu dalam 1 tahun. 1 tahun, tahun kedua itu sudah hasil, gitu ya. Artinya persoalan politik yang berjalan 38 tahun berhasil diatasi dalam 1 tahun. Kan bisa kebayang, jadi tidak semudah, artinya padat sekali, gitu. Belum lagi ditambah ekonomi, gitu ya. Ya sama masalahnya, gitu ya. Nah, tentu saja saya memahami bahwa dengan judul ini artinya memang ingin garis-garis besarnya saja lah, intinya begitu. Ya sudah, kita garis-garis besarnya saja. Kita punya kerangka dari isu ini atau persoalan ini untuk kita dapatkan akar masalahnya barangkali begitu ya, kurang lebih, atau kerangka besar, garis besar masalahnya. Saya tuh punya buku, dalam arti saya pernah memotokopi buku ini, udah tua, dari sejak kayaknya sekitar tahun 2005, 2006. Buku ini judulnya intinya adalah perbaikan aspek ekonomi Umar bin Abdul Aziz, gitu, dan dampaknya terhadap kondisi perekonomian negara, dalam arti terhadap devisa dan baitul mal. Buku ini ditulis oleh
Dr. Muhammad Sidki Al-Ghizi, Associate Professor waktu itu di Riyadh, gitu ya. Tebalnya sekitar 580 halaman. Nah, artinya ketika judul ini diangkat, saya teringat dengan buku ini, buku yang sudah lama sekali. Saya simpan juga gitu ya. Buku ini menarik sekali sebenarnya. Dulu saya punya maksud menerjemahkan buku ini, tapi ya intinya belum sempat lah, belum sempat. Karena buku ini menarik. Baik. Saya akan memulai dari latar belakang aja dulu. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah tahun 99 Hijriah. Wafat tahun 101 Hijriah. Setelah memimpin umat sebagai khalifah selama 30 bulan atau 2,5 tahun. Tapi dengan kiprahnya selama 2,5 tahun ini, penilaian dari para ulama umat Islam ya, sepanjang sejarah, tentu saja dimulai dari masa yang dekat, artinya dari orang-orang yang menyaksikan langsung, mengalami langsung masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, hingga ulama-ulama berikutnya. Artinya dari testimoni gitu ya, sampai penilaian secara umum. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, itu ulama yang mengalami masa ini. Walaupun masih relatif muda sekali ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin menjadi khalifah. Tapi jelas mengalami. Artinya tahu persis perubahan yang terjadi. Dari sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, kemudian bagaimana perubahan itu terjadi sejak Umar bin Abdul Aziz memimpin sebagai khalifah. Semua ulama tanpa ada pengecualian. Artinya konsensus ulama umat Islam sepanjang masa dari masa Umar bin Abdul Aziz sampai hari inilah kata sepakat bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah sang mujaddid, pembaharu pertama dalam sejarah Islam. Pembaharu pertama. Tentu ini merujuk kepada sabda Rasulullah SAW. Artinya titik tolaknya adalah pernyataan atau hadis Rasulullah SAW. Inna Allah ba'atha li hadhil ummah man yujaddidu laha amra ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan untuk umat ini, artinya memunculkan di tengah umat ini, untuk umat ini pada setiap ujung atau pada ujung setiap 100 tahun. Ujung itu bisa ditarik ke bawah, bisa ditarik ke atas. Ujung 100 tahun. Jadi kalau 100 tahun ujungnya bisa jadi 90, 80, 90, itu ujung. Juga bisa 110, itu kan ujung juga. 110, 120, ujung juga. Itu masih kehitungnya ujung. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini kan 99, 101, sepenuhnya pas. Artinya masih masuk 1 tahun ke abad 1 dan 1 tahun masuk ke abad ke-2. Allah memunculkan di tengah umat ini pada ujung setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui urusan agama, persoalan-persoalan agama. Man yujaddid tajdid. Pembaharuan itu artinya ada sesuatu yang katakanlah bergeser dari perjalanan agama ini dalam arti umatnya. Ada yang berubah, gitu ya. Ada yang berubah, maka kemudian dikembalikan kepada asalnya.
Artinya agama ini kan dimulai dengan kemurnian. Rasulullah SAW menyatakan lailuha kana hariha. Jadi aku akan tinggalkan kalian dalam kondisi lailuha kana hariha. Malamnya itu seterang siangnya. Terang, jernih, clear. Sehingga kalau ada orang yang ngaco itu betul-betul orang yang celaka betul binasa. Lah kalau malam itu seperti siang, orang masih juga tersesat gitu, itu kacau itu. Nah, jadi agama ini kan dimulai dari kejernihan. Masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kemudian ada pergeseran-pergeseran. Nah, ini kita sepakati dulu. Kalau kita bicara ada islah, ada perbaikan, berarti emang ada kerusakan. Ngapain kita bawa sepeda ke bengkel kalau nggak rusak? Kalau nggak ada kerusakan, gitu ya. Artinya memang harus kita akui bahwa di abad pertama ini ada pergeseran. Dari masa akhir Khulafaur Rasyidin, taruhlah Ali bin Abi Thalib tahun 40, gitu ya. Itu sampai masa Umar bin Abdul Aziz berarti tahun 99 tadi, berarti ada sekitar 58 tahun, 59 tahun, gitu ya. Itu ada pergeseran. Pergeseran paling kentara, paling kerasa itu mulai tahun 60-an. Tahun 60-an Hijriah. Sampai tentu saja Umar bin Aziz memimpin tahun 99. Berarti ada kurang lebih sekitar 38 atau 39 tahun. Hampir 40 tahun. Ada pergeseran, ada kerusakan di sana sini. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu kemudian yang memperbaharui semua pergeseran itu, kemudian dikembalikan ke titik kemurniannya dan seterusnya, sehingga kayak baru lagi. Sederhananya seperti rumah yang sudah ditempati mungkin 4-5 tahun, itu bisa jadi catnya sudah ada masalah, dindingnya ada retak-retak dikit, kemudian ya intinya sudah tidak lagi cerah. Maka kemudian apa, dicat ulang, yang bocor-bocor ditambal. Nah itu maksudnya. Sehingga pembaruan itu tidak membuat sesuatu yang baru, bukan. Artinya sama sekali baru, yang lama ditinggalkan, enggak. Kembali ke titik kemurnian awal, gitu ya. Dengan kemudian mengatasi atau memperbaiki kerusakan-kerusakan atau pergeseran yang terjadi selama itu. Nah itu dia. Jadi Umar bin Abdul Aziz sekali lagi disepakati, konsensus, adalah pembaharu pertama sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa pada setiap ujung 100 tahun Allah mengangkat atau memunculkan seorang pembaharu. Ingat, hitungannya harus hijriah, jangan masehi. Karena ada yang ngitung masehi, nggak tahu ngitungnya gimana caranya. Menerapkan hadis ini, mengaplikasikan hadis ini tapi dengan masehi. Itu gara-gara sudah kebelet gitu. Untuk mengatakan bahwa sekarang inilah pembaharuan yang dimaksud Rasul akan terjadi. Kenapa? Karena terhitung dari runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. Berarti tersisa tinggal 2 tahun lagi akan ada pembaharuan di tengah umat. Lah, ini kan hadis Rasulullah SAW. Kalau hadis Rasulullah, ya Rasulullah nggak mungkin menghitungnya pakai masehi, pasti pakai hijri. Kalau pakai hijri, ya tadi kan Umar bin Abdul Aziz yang pertama 99 sampai 101. Kita sekarang 1442. Jadi kita tuh nggak berada di ujung atas ataupun tidak berada di ujung bawah. Enggak. Kita ini menghidup di masa transisi, masa menyiapkan mujadid itu lahir. Sekilah. Yang penting supaya ini saja, karena ada sebagian yang mengambil itu. Kan 100 tahun dari runtuhnya Turki Utsmani. Lah enggak lah, 100 tahun dari sejak Islam lahir lah. Artinya 100-an, ya berlaku kelipatan kan, 100 gitu terus gitu. Berarti kan sekarang 1442. Menuju ujung itu sekitar 60 tahun lagi. Ya taruhlah kalau kita ambil 90-an, ya taruh 50 tahun. Ya, kira-kira masih ada lah gitu ya. Kalau Allah memberikan panjang umur, 40 tahun, 50 tahun. Gas pengantar. Baik. Dengan demikian berarti
prestasi Umar bin Abdul Aziz itu adalah prestasi ideal sebagaimana yang disebut oleh Rasul dalam hadisnya. Bahwa ini pembaruan. Gitulah. Sehingga kalau ada yang kemudian menilai Umar bin Abdul Aziz itu tidak berarti, artinya bahkan kemudian dikritik ngaco istilahnya secara umum nanti kesimpulannya, berarti kritikan itu yang ngaco. Lah karena Rasulullah nggak mungkin berbicara seperti itu pakai nafsunya. Wa may yantiqu anil hawa. Rasulullah berbicara dengan in huwa illa wahyun yuha, itu bagian dari wahyu, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi prestasi Umar bin Aziz pada dasarnya adalah itu adalah refleksi dari idealnya nilai-nilai Islam dan ajaran Islam ketika diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, di satu sisi lain berarti juga memang sebelum Umar bin Aziz ada permasalahan, ada penyimpangan, ada penyelewengan, ada kekacauan. Karena kalau tanpa itu berarti apa arti pembaharuan? Kalau memang tidak ada masalah, berarti ada masalah, baru ada pembaruan. Hanya pembaharuan disebut pembaharuan karena berarti ada sesuatu yang bermasalah sebelumnya. Oke, ini jangan sampai berpikir enggak kok nggak ada masalah di zaman Bani Umayyah sebelum Umar bin Aziz. Loh, kok nggak ada masalah? Orang jelas Umar bin Aziz dijadikan mujaddid, diangkat sebagai pembaharu, gimana dikatakan tidak bermasalah? Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Ini dasarnya nih. Nah, masalahnya apa sebenarnya yang terjadi di tengah umat? Cukup banyak sebenarnya masalahnya. Artinya kalau kita masuk ke kasus per kasus, item per itemnya banyak. Tapi ada akar masalah. Di masa itu akar masalahnya sebenarnya tidak serumit zaman kita sekarang. Akar masalahnya sebenarnya ada penyimpangan pada sektor tertentu. Cuman sektor ini cukup menentukan, yaitu sektor politik, gitu ya, kekuasaan, gitu ya. Kemudian manajemen, pengurusan, pengelolaan negara, birokrasi, gitu. Kemudian terkait dengan masalah prinsip-prinsip dan kebijakan ekonomi. Nah itu dasar yang 3 masalah besar ini. Jadi ada masalah politik dimulai dari masalah suksesi, gitu ya, peralihan kekuasaan. Gitu. Kemudian tentu saja akan berdampak pada birokrasi nanti berikutnya. Karena ketika dari awal ada masalah di suksesi, berarti kan ada katakanlah faksi-faksi yang sama-sama berpengaruh, punya daya tawar, kan kemudian saling mengintai untuk saling melemahkan, kan gitu intinya. Nah, ini tentu akan berdampak pada nanti siapa yang di bawah mereka nih, birokrasi nih, gitu lah. Artinya orang-orang yang akan diangkat pasti orang-orang yang bisa dikatakan memberikan garansi bahwa dia loyal, dia tidak akan, ya artinya tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan yang eksis, gitu. Setidaknya kan begitu. Nah, kemudian kebijakan ekonomi, karena tentu saja semua yang namanya kegiatan politik dari dulu juga sih high cost lah, costnya tinggi sekali, costnya tinggi. Maka kemudian ketika ada masalah di elit politiknya, sementara operasional politik atau kekuasaan itu membutuhkan cost yang sangat besar, maka kemudian disinilah adanya istilahnya penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor atau kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, otomatis dampaknya, artinya ada dampak politik pasti, gitu. Ada dampak sosial yang sangat-sangat luas. Pastilah. Namanya kebijakan ya pasti kan nggak menyangkut 1-2 orang. Itu bahkan bisa menyangkut 1 negara. Nah, jadi kemudian ada semacam fenomena negatif di tengah kehidupan masyarakat sebagai dampak dari persoalan tadi. Nah, hanya saja di tengah masyarakat gitu, pada masa itu umat atau masyarakat secara umum punya independensi, artinya punya kemandirian, punya daya tahan, gitu. Yang tidak kemudian serta-merta karena elitnya jebol, bobrok, itu kemudian masyarakatnya pun semua lapisannya otomatis jebrok. Enggak begitu. Karena ada tadi independensi, termasuk independensi keuangan ataupun artinya bagaimana umat itu bisa bertahan termasuk dengan aspek ekonominya
itu tidak sepenuhnya bergantung kepada kondisi elit. Nggak seperti kita sekarang. Kita ini, luar biasa. Bayangkan dalam pendidikan, genteng bocor aja istilahnya, itu nunggu APBD atau APBN, gitu loh. Kacau betul gitu ini masalah kacau betul. Apalagi kalau yang lain-lain. Dan itu tidak mudah kemudian karena di situ ada birokrasi. Ya kan kemudian dilihat nih kepala sekolahnya ini oposisi atau udahlah kacau balau. Artinya umat tidak punya independensi. Pada masa itu umat masih punya independensi. Walaupun tentu saja umat sebagai rakyat punya hak dari negara seharusnya kan. Nah, Oke, ketika negara ngaco otomatis ada dampak, tetapi kondisi umat tidak sepenuhnya parah. Gitu ya. Artinya masih punya basis kekuatan. Di antaranya apa? Aktivitas pendidikan umat itu berjalan normal. Artinya kebobrokan politik tidak berdampak kepada atau tidak berimbas pada sektor pendidikan secara signifikan. Enggak. Karena pada dasarnya tidak ada intervensi pemerintah terhadap pendidikan yang berjalan di tengah masyarakat. Itu diantaranya. Dan otomatis operasionalnya umat mengandalkan wakaf dan sebagainya yang itu artinya tidak mengandalkan APBN dari negara. Ini harus kita pahami. Sehingga tadi di sini kita pahami bahwa dengan 2,5 tahun Umar bin Abdul Aziz bisa melakukan perubahan dengan cepat. Karena memang ada sektor-sektor yang menjadi fokus perhatian Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Untuk memang mendapatkan penanganan serius dan khusus, perbaikan. Sementara di sisi lain Umar bin Abdul Aziz masih memiliki modal tadi bahwa umat punya daya tahan. Sehingga kemudian dengan modal umat yang cenderung masih positif itu gitu ya. Rakyat di garis bawah, di grassroots gitu. Umar kemudian bisa melakukan perubahan perombakan elit dalam hal ini birokrasi dengan cepat. Dan otomatis di situ kebijakan-kebijakan mengikut ya, berubah dan dampaknya luar biasa. 1 tahun perbaikan, 1 tahun berikutnya memetik hasil. Itu kuncinya. Salah satu kuncinya. Masih ada kunci lain. Tentu saya belum bicara tentang sosok atau pribadi Umar bin Abdul Aziz. Ini juga penting. Karena tidak mungkin juga dilepaskan dari aspek pribadi atau kepribadian seorang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan ketika menjadi khalifah usianya belum lengkap 40 tahun. Umar bin Abdul Aziz lahir sekitar tahun 60 atau 61 Hijriah. 60 atau 61 Hijriah. Artinya ketika menjadi khalifah, usianya baru 38 atau 39 tahun. Mudah banget. Nah, namun meskipun muda, Umar bin Abdul Aziz ini bisa dikatakan menempuh atau pertumbuhan dan perkembangannya dalam berbagai aspek pendidikannya, emosional, itu bisa dikatakan sifatnya akselerasi. Cepat sekali. Kenapa? Nah, ini dia. Karena ada latar belakang keluarga dan pendidikan. Umar bin Abdul Aziz, ayahnya Abdul Aziz bin Marwan adalah elit bangsawan Bani Umayyah, bukan orang sembarangan. Abdul Aziz bin Marwan ayahnya, itu gubernur Mesir. Mulai diangkat menjadi gubernur tahun 65, kurang lebih tahun 65. Artinya saat Umar bin Aziz sekitar 5 tahun. Gubernur Mesir. Dan gubernur Mesir Mesir termasuk kawasan yang sangat strategis. Karena otomatis akan membawahi seluruh Afrika Utara. Gubernur Mesir itu akan mengurus dari mulai Mesir, Sudan, ke bawah, ke selatan, kemudian Libya, Tunis. Coba bayangkan. Itu sekarang 4 negara. Artinya kalau sekarang 4 presiden. Dulu Abdul Aziz, ayahnya Umar, itu sendirian sebagai gubernur. Kebayang nggak? Jauh banget ya bedanya. Nah yang penting Umar bin Abdul Aziz itu punya latar belakang keluarga seperti ini, bukan biasa. Orang biasa.
lebih dari itu, Abdul Aziz sang ayah itu adalah sebenarnya statusnya putra mahkota di dalam dinasti Bani Umayyah ya, karena memang dinasti kan. Artinya khalifahnya Abdul Malik bin Marwan. Putra mahkota penggantinya itu adalah yang sudah ditetapkan adalah Abdul Aziz bin Marwan. Itu loh. Abdul Aziz bin Marwan. Hanya saja dia meninggal sebelum Abdul Malik. Sekitar tahun 84 atau 85. Meninggal. Gitu. Sehingga otomatis berubah tuh, bergeser putra mahkota kepada anak Abdul Malik, yaitu Walid bin Abdul Malik. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu anak calon khalifah kalau dalam pakai sistem dinasti ya. Anak putra mahkota. Jadi bukan orang sembarangan di Bani Umayyah. Gitu loh. Artinya ini di ring satunya betul Umar bin Abdul Aziz itu, keluarganya. Nah, itu keluarganya. Artinya kalau kita bicara Umar bin Abdul Aziz bisa memimpin segitu hebatnya, emang punya modal apa? Loh, modal keluarganya aja, keluarga dia ayahnya gubernur, putra mahkota, kurang apa? Belum lagi kemudian khalifah saat itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan, kemudian menikahkan Umar bin Abdul Aziz dengan putrinya Fatimah, berarti nikah dengan sepupu, sehingga kemudian khalifah itu mertuanya. Bayangkan, oke. Nah, dari sisi ibunya adalah Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Dari ibu keturunan Umar bin Khattab. Wow, kan kebayang nih, menggabungkan dua keluarga ini. Jadi pertama dari ayah keluarga birokrat, ya, bahkan keluarga aristokrat, elit saat itu. Dari ibu adalah keluarga elit keilmuan dan pendidikan. Karena keluarga Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab meninggal, itu tidak ada yang masuk ke birokrasi pada saatnya, kecuali 1-2 orang lah. Secara umum fokusnya justru kepada keilmuan. Artinya keluarga Umar itu adalah keluarga terpelajar dan level atas. Artinya elitnya keulamaan di dunia Islam pada saat itu. Bukan hanya di Madinah, tentu Madinah adalah cuan. Lah kan meninggalkan Abdullah bin Umar sebagai ulamanya para sahabat di generasinya. Oke. Sementara Umar bin Abdul Aziz ibunya keturunan Asim bin Umar, saudaranya Abdullah bin Umar. Nanti Abdullah bin Umar itu melahirkan anak namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Yang itu melanjutkan katakanlah kepeloporan dalam bidang keilmuan di dunia Islam. Jadi Salim itu ulama besar sekali. Nah, Umar bin Abdul Aziz ibunya berasal dari sini. Dari sini. Ketika ayahnya menjadi gubernur, diangkat jadi gubernur di Mesir tahun 65, itu kan otomatis anak-anaknya dari Madinah, kan Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah. Waktu itu baru 5 tahunan kan Umar bin Abdul Aziz. Itu diboyong. Ketika mau boyongan, ibunya Ummu Asim bilang ke Abdullah bin Umar, ini gimana ini? Artinya aku diminta untuk pindah ke sana. Ya pindahlah, kan itu suamimu. Bawa semua keluargamu, kecuali yang ini, ditunjuk oleh Abdullah bin Umar. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Anakmu yang ini jangan dibawa ke Mesir. Kami akan mendidiknya di sini. Nah, kan di sini. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu sejak kecil itu digemblengnya di Madinah oleh ulama-ulama Madinah. Lah bagaimana ayahnya? Begitu keluarganya tiba, ayahnya nyari-nyari. Mana Umar? Kok nggak ada? Kata istrinya ditahan oleh keluarga paman Abdullah bin Umar. Senang dia. Jadi Abdul Aziz senang. Wah, anakku diambil. Diambil oleh orang hebat. Senang. Malah kemudian dia bisa dikatakan mengontak salah satu ulama Madinah
untuk bisa dikatakan menjadi mentornya. Ya. Artinya yang secara resmi memberikan laporan perkembangan anaknya, pendidikan anaknya, Umar ini di Madinah. Walaupun sudah dikatakanlah diasuh oleh keluarga Abdullah bin Umar, kemudian Salim bin Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan ayahnya Abdul Aziz menaruh perhatian pendidikan yang sangat tinggi. Meskipun jaraknya jauh, dia di Mesir, anaknya di Madinah. Meskipun anaknya itu diasuh di tengah keluarga Abdullah bin Umar, tetapi dia tetap sebagai ayah meminta bantuan, mengontak ulama. Dalam hal ini adalah kalau nggak salah Tawus Ibnu Kaisan, kalau tidak salah, gitu ya. Atau ada yang lain, tapi kurang lebih. Beliau inilah yang diminta oleh Abdul Aziz untuk menjadi mentor, untuk memonitor perkembangannya dan melaporkan. Ini berarti perhatian pendidikan Abdul Aziz sangat baik terhadap anaknya. Maka Umar tumbuh di Madinah, dewasa di Madinah, menimba ilmu kepada ulama-ulama Madinah, menjadi muridnya Madinah. Nah, itu ceritanya. Jadi lengkap dari sisi keilmuan dan dari sisi pemerintahan. Umar itu mewarisi dua ini sekaligus. Begitu berusia sekitar 25 tahun, di tahun 85, dia ditarik ke Damaskus, ke ibu kota, dan dinikahkan kepada Fatimah binti Abdul Malik, oleh Abdul Malik, sang khalifah saat itu. Jadi ayahnya meninggal, Umar bin Aziz di usia 25 tahun, dikawinkan, kemudian diangkat menjadi, kalau bisa dikatakan sebagai wali kota lah, atau ya gubernur, tapi wilayahnya sangat termasuk kecil. Itu di Allahu Akbar, kok saya lupa. Di Syam. Ada satu kota di Syam. Artinya melatih. Abdul Malik melatih menantunya untuk memegang birokrasi, jabatan pemerintahan. Nah, saya ingin katakan apa di sini? Umar bin Abdul Aziz punya basic atau punya pengalaman sebagai pejabat, sebagai birokrasi. Pengalaman sebagai pemerintah. Jadi tidak serta-merta ketika jadi khalifah dia baru tahu seluk-beluk dunia pemerintahan, administrasi. Oh enggak. Sejak usia 25 tahun. Nah, Abdul Malik kemudian meninggal tidak lama kemudian. Digantikan oleh anaknya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik melihat bahwa ada beban politik pada saat itu yang sangat berat bagi Bani Umayyah. Bani Umayyah itu punya semacam pengalaman yang sangat buruk dengan Madinah. Hijaz secara umum, Madinah secara khusus. Kita tahu di tahun 60-an terjadi Perang Harrah. Perang Harrah akibat atau sebagai reaksi gejolak, reaksi dari penduduk Madinah terhadap peristiwa pembunuhan Husain di Karbala. Jadi sebenarnya yang bereaksi terhadap pembunuhan Husain itu jangan salah, Syiah, enggak, umat kaum muslimin di Madinah. Nah itu kemudian tidak bisa diterima oleh Yazid bin Muawiyah, akhirnya diserang. Terjadilah perang besar-besaran di Madinah antara penduduk Madinah dengan pemerintah Bani Umayyah di Damaskus. Wah, itu menjadi impresi yang sangat kesan yang sangat buruk, trauma bagi Madinah. Sehingga Madinah itu bisa dikatakan selalu, walaupun tidak bergejolak setelah itu, tapi menjadi oposisi. Ya, secara legitimasi Bani Umayyah itu kurang. Itulah, kurang. Yang paling kentara karena Madinah tidak berada pada posisi menerima sepenuh hati. Loh, ada tokoh tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Saat itu usianya ya Sa'id bin Musayyib bisa jadi sudah 50-an 50 sampai 60-an tahun. Artinya sudah tua, senior. Sa'id bin Musayyib senior. Ya gurunya Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Sa'id bin Musayyib itu tidak pernah berbaiat kepada
khalifah-khalifah Bani Umayyah kecuali kepada Umar bin Abdul Aziz. Artinya tidak berbayat kepada Abdul Malik bin Marwan, tidak berbayat kepada Walid bin Abdul Malik, tidak kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Tidak mau. Ini artinya legitimasi Bani Umayyah itu lemah di Madinah. Nah, Walid cukup cerdas supaya kemudian bisa diterima pejabat Bani Umayyah di Madinah. Siapa peluangnya? Angkat Umar bin Abdul Aziz. Maka sejak tahun 86 Umar bin Abdul Aziz itu sudah menjadi gubernur Madinah di usia 26 tahun. Di usia 26 tahun. 26 tahun jadi gubernur. Karena sekarang kita mimpi 26 tahun gubernur. Nah, yang paling penting, begitu Umar bin Abdul Aziz yang diangkat sebagai gubernur, tentu saja ini sebenarnya menguntungkan dua pihak. Bani Umayyah dalam hal ini Walid bin Abdul Malik sangat diuntungkan. Karena memang betul-betul itu efektif. Madinah bisa menerima sepenuhnya. Artinya tidak seperti kepada gubernur-gubernur sebelumnya. Itu susah legitimasinya. Tapi begitu kalau diangkat, semua penduduk Madinah respect. Ya kepada sosok Umar bin Abdul Aziz, sebenarnya nggak kepada Bani Umayyah secara keseluruhan. Tapi kan bagaimanapun ini dalam secara struktur kan di bawah Bani Umayyah. Nah, mungkin pertanyaan begini. Tapi kan Umar bin Abdul Aziz di bawah kendali khalifah dong. Sementara khalifahnya kan katakan zalim. Apa enggak kemudian Umar bin Abdul Aziz kemudian juga melaksanakan kebijakan-kebijakan yang zalim? Nah, Umar bin Abdul Aziz orang yang berilmu tinggi dan sangat cerdas. Ketika surat katakanlah pengangkatan dirinya sebagai gubernur itu diterima, Umar bin Abdul Aziz tidak langsung respon. Dibiarkan dulu. Sampai Walid itu penasaran betul. Kok nggak mau sih? Nah, kurir dari Walid bin Abdul Malik ketika pulang menyampaikan tiga semacam bargaining, 3 poin yang menjadi bargaining Umar bin Abdul Aziz kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Artinya dia bersedia menjadi gubernur Madinah jika pertama, aku tidak akan melaksanakan semua arahanmu yang muatannya zalim. Apapun, nggak akan. Wah, itu satu tuh. Di sini aja kan sudah paham bahwa Umar bin Abdul Aziz minta independensi, gitu ya. Artinya tidak terikat dengan kebijakan-kebijakan pusat di Damaskus terkait dengan urusan ini. Dan ini ujung-ujungnya ekonomi. Makanya Walid mengatakan kalau gitu oke, aku terima. Artinya kerjakan atau laksanakan tugasmu. Walaupun dengan begitu engkau tidak menyerahkan 1 dirham pun, sepeser kalau bahasa kita kan sepeser uang pun ke pusat. Kan berarti selama ini kan memang begitu. Pusat itu nampung semua dari daerah, kan gitu. Dengan cara yang tidak sepenuhnya adil, gitu loh masalahnya. Nah, kemudian apa? Terkait dengan masalah hukum, artinya pengadilan dan sebagainya, Umar bin Abdul Aziz meminta bahwa Madinah atau pengadilan Madinah itu pengadilan yang final. Artinya tidak terikat dengan pengadilan Damaskus. Bahwa kemudian ada masalah harus ke Damaskus. Enggak. Apa yang diputuskan di Madinah berarti sudah selesai. Diterima. Karena kalau bagi Walid intinya adalah bagaimana legitimasi Bani Umayyah kuat di Madinah. Kan selama dia kemudian tidak menjadi oposisi kan sudah selesai, artinya sudah menenangkan hati. Dan itu memang bisa. Karena orang Madinah, begitu yang diangkat Umar bin Abdul Aziz, wah ini mah anak kita. Didikan kita tahu seluk-beluknya. So, oke kalau dia, tas gitu ya. Itu dia.
Jadi orang Madinah bisa nerima, Bani Umayyah dapat untung, kan gitu. Dan Umar bin Aziz bisa independen. Ini jalannya. Maka artinya Umar bin Abdul Aziz di usia 26 tahun itu sudah punya kepribadian atau integritas yang sangat hebat. Bayangkan, khalifah nggak bisa ngatur dia. Oke, aku tahu kok. Intinya kamu kan pengen legitimasi doang, itu akan kulakukan, tenang aja. Madinah nggak mungkin bergejolak. Tapi syaratnya begini. Dan itu menguntungkan orang-orang Madinah. Umar bin Abdul Aziz dengan independensinya itu kemudian, nah ini dia. Bani Umayyah secara umum itu berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz mengedepankan segala sesuatunya dengan damai dan musyawarah. Melibatkan tokoh-tokoh besar Madinah untuk menyelesaikan setiap persoalan Madinah. Kan Umar bin Abdul Aziz langsung membentuk yang disebut dengan Dewan Pertimbangan. Yang itu terdiri dari 10 ulama besar Madinah. Bayangkan saja. Ada Sa'id bin Musayyib, ada pamannya Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian ada Urwah bin Zubair, kemudian bla 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 bla. Ada 10 orang. Kata Umar bin Abdul Aziz, mulai hari ini antum julasa'i kulla lailah. Kita akan kumpul setiap malam. Artinya agenda kita kumpul setiap malam. Ngapain? Umar bin Abdul Aziz ingin mendapatkan penguatan dari ulama-ulama sekaligus guru-gurunya itu. Penguatan siapa? Banyak. Dan justru yang paling menonjol adalah penguatan aspek spiritual dan mental. Karena Umar bin Aziz di luar Madinah, dia berhadapan sebenarnya dengan corak besar kebijakan politik Bani Umayyah. Jadi saya akan terangkan corak kebijakan politik Bani Umayyah itu gimana sih? Nah, sehingga Umar bin Aziz perlu penguatan. Penguatan dari siapa? Orang-orang soleh. Maka setiap malam itu yang jelas kalaupun tidak ada urusan kenegaraan, artinya urusan pemerintahan, mereka itu apa? Ya ulama kalau sudah duduk, ngapain? Bicara tentang ilmu. Dan dalam hal ini untuk saling mengingatkan, menasihati, melembutkan hati. Maka disebutkan bahwa setiap malam itu, selesai dari pertemuan itu bubar dan semua orang itu wajahnya basah karena air mata. Setiap malam. Kecuali yang berhalangan. Nah, kalau ada urusan-urusan pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz akan minta masukan, bermusyawarah. Intinya kalaupun tidak hadir semuanya, kalau bahasa kita, Umar bin Abdul Aziz minta quorum aja. Taruhlah mungkin ya, dari 10 itu paling tidak 6 orang. Dengan 6 orang hadir, maka kebijakan terkait dengan kota Madinah itu akan diputuskan bersama. Begitu cara. Makanya kemudian tidak ada keputusan Umar bin Abdul Aziz yang mendapatkan katakanlah penilaian buruk dari rakyat. Tidak ada rapot merahnya. Kenapa? Lah karena ini kan diputuskan bersama ulama-ulama besar yang juga sekaligus tokoh-tokoh Madinah. Ya semuanya terimalah. Kan gitu. Nah, ini di Madinah makanya efektif sekali. Dan semua orang senang. Ya, Umar bin Abdul Aziz sendiri ulama gitu loh. Bukan sembarangan. Di usia 20-an tahun ilmunya udah sangat luas. Kalau tidak salah Yazid bin Harun, seorang ulama, kalau tidak salah. Dia mengatakan bukan dirinya saja, tapi juga ulama di masanya. Kami itu sengaja menjumpai Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika kami menjumpai dia, kami yang mengajarinya, artinya menyampaikan ilmu gini. Tapi kata dia, itu tidak akan lama. Karena setelah itu justru kami akan belajar kepadanya. Artinya yang diketahui atau yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki Umar bin Aziz justru di atas rata-rata para ulama yang ada di masa itu. Yang sebaya kurang lebih gitu ya. Jadi Umar bin Aziz sendiri ulama. Sudah begitu dia bikin kebijakan-kebijakan bareng dengan ulama-ulama Madinah. Apa enggak jadinya kayak gimana hasilnya? Dan yang jelas legitimasinya kuat dan rakyat menerima sepenuhnya. Sehingga Madinah itu damai betul. Nah ini berbanding terbalik dengan wilayah-wilayah lain. Baik itu di Mesir, Afrika Utara, Afrika, ataupun di
bagian tengah Irak gitu kan dan sekitarnya, bahkan sampai kemudian ke Uzbekistan dan sekitarnya, karena waktu itu sudah belum sih, artinya masih berproses ke Uzbekistan, masih berproses tahun 80-an masih berproses. Oke. Tapi sudah mulai masuk. Qutaybah bin Muslim sudah mulai masuk. Nah, secara umum Bani Umayyah itu melakukan pendekatan security, stabilitas. Artinya keamanan negara, stabilitas negara itu di atas segalanya. Artinya Bani Umayyah itu tidak menolerir sedikit pun corak gitu ya, ataupun gejolak di tengah masyarakat yang intinya tidak bisa menerima Bani Umayyah. Maka bisa dikatakan kalau bahasa kita sekarang, mereka menerapkan undang-undang subversi, ya, undang-undang atau aturan keamanan, stabilitas negara. Maka siapapun yang dianggap menyalahi kebijakan negara atau kemudian ya membahayakan negara dalam bahasa politik, elit, rezim, itu akan dihabisi dan gak tanggung-tanggung. Sangat mudah untuk dibunuh. Di masa yang sama dengan Umar bin Abdul Aziz, gubernur Irak adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang kita tahu, dia ini bisa membunuh orang karena alasan yang sangat sepele. Dan dia sangat mementingkan itu, bahwa semuanya harus dipastikan bisa nerima. Artinya dengan damai ataupun paksa, Bani Umayyah. Tentu gaya Hajjaj yang kemudian itulah yang diadopsi oleh Walid bin Abdul Malik dan menjadi corak kebijakan negara secara umum. Ini sepenuhnya bertentangan dengan Umar bin Abdul Aziz. Cuma tadi Umar bin Abdul Aziz kan punya syarat sehingga tidak bisa diintervensi. Nah, sampai di titik tertentu, Hajjaj itu berkali-kali sebenarnya, nah ini dia, bisa dikatakan dia terimbas oleh masukan-masukan Umar bin Abdul Aziz kepada Walid bin Abdul Malik. Di antaranya apa? Umar bin Abdul Aziz minta kepada Walid, jangan sampai terjadi hukuman mati gitu, di daerah sebelum benar-benar mendapatkan persetujuan dari pusat. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa Hajjaj dan semisalnya kawan-kawannya di mana-mana itu akan sangat mudah menjatuhkan hukuman mati kepada lawan politik. Dan itu masalah besar bagi Umar bin Abdul Aziz. Gitu ya. Apa yang bisa membenarkan gitu lawan politik kemudian dibunuh. Maka supaya meredam hukuman mati, eksekusi hukuman mati terhadap yang dianggap melanggar undang-undang subversi atau membahayakan kedaulatan negara, itu harus ditetapkan, dikeluarkan dari pusat. Walid menerima. Nah, begitu Walid menerima, otomatis Walid kemudian melakukan sosialisasi, termasuk kepada Hajjaj. Hajjaj kaget, berarti aku tidak bisa membunuh nih. Siapa ini pembisik Walid? Wah, dia sih curiga dari awal. Wah, Umar bin Abdul Aziz, gitu kan. Akhirnya Hajjaj ini intinya mengultimatum, kalau enggak kayak gini, engkau tidak akan bertahan lama sebagai khalifah. Artinya akan ada kekuatan baru dan bisa menjungkalkan kamu. Akhirnya Al-Walid terpaksa mengikuti Hajjaj, akhirnya dianulir itu peraturan. Wah, dengan tindakan yang begitu represif, keras, secara umum di wilayah Bani Umayyah kecuali Madinah itu. Akhirnya katakanlah lawan-lawan politik, musuh politik yang dikejar-kejar di Irak contohnya, itu akan mencari tempat yang aman. Kemana tempat aman? Ke Madinah. Maka kemudian alhasil dalam pandangan Hajjaj, Madinah menjadi penampungan semua musuh-musuh politik Bani Umayyah. Karena sampai ke Madinah tenang kok, gak ada masalah. Kan dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa mereka yang melawan Bani Umayyah itu bukan serta-merta mereka tidak suka Bani Umayyah karena mereka Bani Umayyah, tapi karena kezalimannya. Karena ketika mereka kemudian mencari suaka
dari Basra, Kufah, dari Irak, dari mana-mana ke Madinah. Kan Madinah juga Bani Umayyah. Tapi kenapa mereka bisa menerima Bani Umayyah yang di Madinah? Lah karena Umar bin Abdul Aziz. Dalam arti karena tidak ada kezaliman di situ. Ini ceritanya. Nah, alhasil terakhir, tentu saja dengan provokasi Hajjaj, Umar bin Abdul Aziz dicopot dari jabatannya sebagai gubernur pada tahun 93. Artinya 6 tahun memimpin sebagai gubernur Madinah. 93. Dan sekali lagi tentu itu atas provokasi Hajjaj. Nah, artinya Umar bin Abdul Aziz punya pengalaman birokrasi yang sangat luar biasa. Bahkan, apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz sebenarnya adalah solusi, sebuah opsi, pendekatan pengelolaan atau tata kelola negara yang sebenarnya kalau diadopsi, kalau diambil oleh oleh Walid bin Abdul Malik, maka negara akan sangat-sangat nyaman, sangat baik. Tapi karena dia kemudian mengambil corak Hajjaj, intinya stabilitas, keamanan, setiap potensi yang bisa merusak, mengancam kedaulatan, habisi. Itu yang membuat kemudian chaos. Karena otomatis yang tidak suka itu banyak. Yang tidak suka banyak. Jangan pikir sederhana. Yang tidak suka dalam arti melawan Hajjaj ini, itu dari mulai Anas bin Malik sahabat Nabi, Ibnu Sirin, Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas, dan. Jadi kesimpulannya Walid bin Abdul Malik lebih memilih pendekatan kekerasan, stabilitas, keamanan, dan kedaulatan ketimbang ketentraman, ketenangan, artinya persuasif pendekatannya. Padahal Umar bin Aziz sudah membuktikan itu efektif. Tetapi kan orang yang punya nafsu, waduh, algojo susah. Nah, ini dia. Tahun 93 Umar bin Aziz dicopot. Kemana dia? Ya nggak mungkin tinggal di Madinah juga, pasti susah posisinya. Karena sebagai mantan gubernur ada di situ, bagaimanapun juga dia punya kedekatan dengan banyak orang 6 tahun. Dan tentu saja dia akan dimonitor terus oleh gubernur baru. Pastilah sebagai oposisi kan. Akhirnya dia pindah kemana? Nah ini dia. Setelah jadi gubernur, Umar bin Abdul Aziz pindahnya justru ke Damaskus, ke ibu kota. Iyalah dia punya banyak alasan. Dia sendiri kan adalah Bani Umayyah kan. Istrinya, adiknya atau saudaranya Walid, saudaranya Khalifah, anak Khalifah sebelumnya. Jadi punya alasan yang sangat kuat. Selain yang lebih penting, tampaknya jelas sekali Umar bin Abdul Aziz ini sejak awal, sejak dini, itu punya orientasi amar ma'ruf nahi mungkar sangat luar biasa. Intinya kan di situ. Maka ketika kemudian dia dicopot dari Madinah, dia ke Damaskus untuk apa? Untuk bisa langsung berinteraksi dengan khalifah, dengan sumber masalah. Gitu loh. Kan Hajjaj bawahannya, yang lain juga bawahannya. Maka Umar bin Abdul Aziz berada di Damaskus, di ibu kota, justru untuk menjadi oposisi langsung dari Walid bin Abdul Malik. Kalau kita tahu sampai sejauh mana oposisi itu, dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang-orang di sekitar di dalam istana itu sampai pernah menduga bahwa Umar bin Abdul Aziz akan dipancung. Karena biasanya kalau sampai di titik itu nggak ada ampun, dipancung, dibunuh. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak diperlukan itu. Udah genting sekali. Artinya Umar bin Abdul Aziz betul-betul, oke lah, aku tidak lagi menjadi pejabat, aku tidak bisa mengambil kebijakan, dan bla bla bla, tapi aku akan mempengaruhi kebijakan. Nahi mungkar di pusat. Nah, Walid bin Abdul Malik dari tahun 93 itu, ketika Umar bin Abdul Aziz datang, itu kemudian sampai tahun 96 Hijriah. Artinya 3 tahun saja dia berhadapan dengan. Nah, dia punya masalah dengan calon penggantinya, putra mahkota, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi ketika Abdul Malik bin Marwan itu meninggal, itu ditetapkan bahwa calon itu 2, atau yang putra mahkota itu 2, Walid sebelumnya ya, dan Sulaiman.
Nah, begitu Walid jadi khalifah, kan otomatis putra mahkotanya Sulaiman. Walid itu sempat mau menggeser Sulaiman bin Abdul Malik dengan anaknya, gitu loh. Dan itu tentu, wah, membuat itu mancing masalah dengan Sulaiman, kan merasa disingkirkan. Nah, Umar bin Abdul Aziz paham ini, paham betul peta ini. Maka dia kemudian selain dia beroposisi dengan Walid, dia kemudian menempel Sulaiman. Karena Sulaiman membutuhkan pendukung, kan gitu. Dan Sulaiman tentu saja dengan sikap Umar bin Abdul Aziz sebagai oposisi Walid, berarti kan memang otomatis lah dia sama berarti kan. Nah, dan Umar bin Abdul Aziz termasuk di antara beberapa orang yang berpengaruh menghalang-halangi maksud atau rencana Walid untuk menggeser Sulaiman. Nah, dan tentu saja ini menjadi kredit poin yang sangat besar bagi Sulaiman bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Abdul Malik. Maka begitu Walid meninggal tahun 96, gitu, Sulaiman naik otomatis, kan, karena kan gagal rencana Walid. Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai langsung Dewan Penasehat. Lihat, Gubernur Madinah dicopot ke pusat untuk jadi oposisi, gitu. Nah, kemudian dia memanfaatkan dari friksi antara Walid dengan Sulaiman. Akhirnya Sulaiman merasa, wah, penting sekali nih, maka kemudian diangkat jadi anggota Dewan Pertimbangan Penasehat. Nah, kan sudah lain, penasehat itu bukan oposisi pada dasarnya, sehingga kemudian banyak kebijakan Sulaiman itu dipengaruhi oleh Umar bin Abdul Aziz. Banyak dipengaruhi. Belum lagi ada sosok lain di situ yang sangat penting, itu Roja bin Haywa. Ulama yang sangat penting sekali di dalam ring satu birokrasi Bani Umayyah. Roja bin Haywa adalah ulama besar, ulama hadis, hafidh, dan punya integritas yang luar biasa. Artinya kedekatannya dengan para pemimpin ataupun khalifah Bani Umayyah itu bersifat luas, tapi sangat berkelas. Artinya dia tidak larut. Tapi kemudian juga tidak bisa disingkirkan, artinya para khalifah itu membutuhkan dia, gitu. Dan dia memanfaatkan itu. Nah, akhirnya berdua inilah kemudian yang bisa dikatakan membackup Sulaiman, walaupun Sulaiman kadang-kadang liar juga, gitu. Tapi setidaknya sudah bisa diminimalisir. Tahun 99 begitu Sulaiman bin Abdul Malik itu sakit, dan sakitnya parah. Disinilah Roja Haywa masuk. Hanya berdua dengan Roja Haywa. Roja Haywa berkata begini, ketika Sulaiman mengatakan, apa yang terbaik kulakukan di saat seperti ini? Apa kata Roja bin Haywa? Bikin pahala yang tidak akan atau yang sangat besar untuk kemudian menutup segala kekuranganmu, kesalahanmu di masa lalu, dosamu di masa lalu. Dan apa itu? Tidak ada yang lebih besar daripada menetapkan pemimpin penggantimu yang betul-betul bisa adil. Karena itu karena jasamu, gitu. Wah. Terus siapa menurutmu? Tidak ada yang bisa selain Umar bin Abdul Aziz. Nah, terus nanti yang Bani Umayyah yang ini gimana? Terus semua Bani Abdul Malik. Gampang. Ikat dengan penerusnya dari Bani Abdul Malik, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Wah, kalau gitu oke. Tulislah wasiat itu. Wah, maka kemudian ketika dia meninggal, Raja bin Haywa keluar. Di situ Bani Umayyah, elit-elit Bani Umayyah sudah kumpul. Kata Raja, ini dari Amirul Mukminin. Semua harus menerima keputusan ini. Kalau tidak menerima, akan dipenggal lehernya. Wah, ini kan semua, siapa orangnya? Ya nanti terima aja dulu, kan gitu. Akhirnya ya udah, sambil agak bingung-bingung, oke lah kita terima. Pas dibacakan bahwa penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz, ribut. Gimana? Kan tadinya kan dari Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, dan anaknya banyak Abdul Malik. Kok pindah gitu kan? Dan kemudian Abdul Aziz, wah sulit diterima. Kata Roja, diam. Aku sudah bilang, siapa yang tidak setuju, kupenggal lehernya. Setelah Umar bin Abdul Aziz adalah Yazid bin Abdul Malik. Nah, mulai reda. Oke lah kalau gitu. Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar itu langsung lemes. Karena dia sebenarnya kan dengan melakukan semua itu bukan karena ingin jadi khalifah.
ingin memperbaiki keadaan. Waduh, kenapa? Karena dia mewarisi, kalau dia jadi khalifah artinya mewarisi masalah yang bertumpuk-tumpuk berkarat selama 38 tahun. Enggak mudah, berat sekali. Maka ketika disebut namanya dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namaku? Aduh, dia sampai lemas duduk. Kata raja, tidak ada alasan lagi engkau untuk artinya menolak, mengeles. Kan temannya ini. Berdirilah. Umar bin Aziz berdiri di mimbar, kemudian berkata, demi Allah, aku tidak pernah meminta kepada Sulaiman untuk menulis namaku dan menentukanku sebagai penggantinya. Artinya aku tidak pernah meminta. Bahkan aku tidak pernah berharap untuk menjadi khalifah. Enggak pernah, sekalipun. Dan aku diangkat tidak berdasarkan musyawarah dengan kalian. Artinya kalian tidak dilibatkan. Dan aku anggap ini batal. Wah. Aku kembalikan kepada kalian sekarang. Aku akan turun dari mimbar untuk menunjukkan bahwa aku bukan siapa-siapa dan kuserahkan kepada kalian siapa yang kalian angkat sebagai khalifah. Umar bin Aziz turun, rame. Kami semua teriak di dalam itu. Kecuali elit Bani Umayyah lah yang kemudian. Tapi kan susah kalau ketika publik menerima. Kami ridho, kami menerima engkau menjadi khalifah. Nggak ada alasan. Ya udah naik lagi ke mimbar. Naik lagi ke mimbar, pidato, gitu intinya. Kemudian sudah memulai pekerjaan. Tapi kata Umar dengan catatan, surat akan kukirimkan ke seluruh daerah wilayah Islam. Kalau ada satu wilayah yang menolak berbaiat kepadaku sebagai khalifah, maka artinya dianulir, batal. Luar biasa itu. Hasilnya tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Semuanya aklamasi, semuanya menerima Umar menjadi khalifah. Ini adalah poin terpenting dalam perbaikan aspek politik. Apa dampaknya dari ini semua? Berarti Umar bin Abdul Aziz mengembalikan suksesi peralihan kekuasaan kepada pilihan rakyat. Itu intinya. Karena dia sudah turun dan melepas. Pilih oleh kalian. Semua milih Umar. Berarti kembali. Bahwa seorang pemimpin muslim itu dipilih oleh rakyat dan hak rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Bukan karena ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Nah, suksesi Bani Umayyah yang selama ini kan dinasti, itu yang kan yang selama ini menjadi gejolak politik. Karena tentu saja ada kelompok-kelompok yang tidak bisa nerima. Ini pula kan yang kemudian mengawetkan Khawarij sebagai kekuatan militer, gitu, yang selalu menjadi persoalan keamanan dan stabilitas Bani Umayyah dari masa ke masa. Karena mereka tidak menerima bahwa kekuasaan itu kemudian diwariskan. Gak bisa menerima itu. Artinya tidak Islami. Khawarij itu punya kekuatan militer yang tidak kecil, sehingga dia menjadi gejolak, menjadi masalah besar. Dampak politik sosialnya kuat sekali dan ekonomi sekaligus. Begitu Umar bin Abdul Aziz diangkat, Khawarij tidak punya alasan untuk menyalahkan Umar bin Abdul Aziz. Artinya tidak punya alasan untuk memberontak kepada Umar. Kalau memberontak berarti mereka yang tidak syar'i. Dan itu artinya mereka berdosa besar. Dan bagi Khawarij dosa besar adalah kafir. Khawarij. Akhirnya intinya kemudian gejolak politik sangat minim di zaman Umar bin Aziz. Ketika gejolak politik sangat minim dan kemudian tingkat kepuasan rakyat terhadap pemimpinnya tinggi, sehingga sekali lagi itu tidak ada gejolak politik dan gejolak sosial yang berarti di mana, sehingga di dalam tubuh umat Islam yang itu begitu luas dari Asia Tengah, perbatasan Cina sampai ke Andalus, itu relatif tenang. Nah, ketenangan inilah yang jadi modal utama Umar bin Aziz untuk melakukan perbaikan-perbaikan sektor-sektor lain. Artinya ketika sektor politik sudah oke, di dalam tenang, ya sudah, tinggal sektor kebijakan publik, birokrasi, dan ekonomi. Maka dari situ Umar bin Aziz melakukan perbaikan birokrasi.
mengganti pejabat-pejabat yang korup, pejabat yang zalim, yang keras terhadap rakyat, artinya menzalimi rakyat lah ya, dengan pejabat-pejabat baru. Dan ini mudah. Kenapa? Karena pada dasarnya tadi saya katakan, rakyatnya secara umum sehat-sehat saja, secara umum. Pendidikan berjalan, keulamaan bagus, gitu loh pada dasarnya di lapangan. Sehingga ketika kemudian mencopot pejabat-pejabat sebelumnya dan mengganti dengan pejabat baru, Umar bin Abdul Aziz punya banyak SDM yang tinggal comot. Dan kriteria pertamanya apa? Harus ahlul Quran. Ahlul Quran bukan sekedar hafal Quran. Orang yang teruji, gitu, akhlaknya dan lain sebagainya, gitu. Itu sinkron dengan keilmuannya, di mana basis keilmuannya tentu Al-Quran. Itu maksudnya. Dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Kalau orang-orang seperti ini yang kau angkat, itu kemudian tidak juga bisa benar birokrasi, gitu. Ya berarti memang kita ini hancur, artinya kualitas kita hancur. Tentu ulama-ulama ataupun ahlul Quran yang diangkat itu sekaligus juga punya kemampuan teknis di lapangan, itu pasti. Kan itu bagian dari amanah. Makanya kenapa dalam 1 tahun semuanya bisa dibereskan, gitu loh. Karena yang pengambil kebijakan di daerah, pejabat-pejabat daerah yang yang diangkat Umar itu orangnya berilmu semua. Artinya ketika membuat kebijakan nggak bingung, orang ilmunya ada dan kemudian punya integritas dan kemudian akhlaknya, moralnya luar biasa. Nah, yang jadi pesakitan itu siapa? Ya mantan-mantan birokrat sebelumnya, dari sejak elit Bani Umayyah yang korup itu dibuatlah semacam pengadilan, gitu ya. Artinya pengadilan yang sangat masif, gitu ya. Semua yang pernah punya masalah hukum dengan pejabat sebelumnya dan itu tidak bisa diselesaikan, saat itu sepenuhnya terbuka. Bahkan dengan bukti-bukti yang minim pun bisa menuntut. Kenapa? Karena memang kecenderungan penguasa sebelumnya zalim-zalim. Jadi dengan bukti minim aja bisa nuntut, gitu loh. Dan kemudian Umar bisa dikatakan membentuk pengadilan, apa istilahnya ya, untuk banding itu ya kayak Mahkamah Agung intinya, untuk mengajukan banding, sehingga kemudian proses pengadilan itu betul-betul berjalan dengan mudah tanpa tekanan. Kemudian ya rakyat mendapatkan hak kembali yang terampas, entah itu propertinya, tanahnya, apanya itu, dari pejabatnya. Artinya pejabat-pejabat lama diadili, tidak ada lagi yang korupsi, rakyat mendapatkan kembali haknya, yang itu kemudian menjadi modal ekonomi. Pejabat yang baru itu adalah orang-orang yang saleh, yang adil, gitu, membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Akhirnya kemudian kehidupan ekonomi itu bergairah luar biasa di zaman Umar bin Aziz. Sebelum zaman Umar bin Aziz, kezoliman macam-macam, gitu ya. Artinya otomatis kekayaan atau ya rezeki dalam arti masyarakat, kekayaan itu banyak beralih tangan ke tangan segelintir orang elit kan itu. Nah, sementara masyarakat itu banyak yang menyimpan harta mereka, kekayaan mereka. Artinya diidolkan, kalau bahasa kita, diidolkan. Kenapa? Karena takut kalau tampak itu istilahnya akan dihitung, akan diserobot, akan dirampas. Maka diidolkan, disembunyikan. Dan otomatis tidak produktif. Begitu kemudian tadi yang dirampas bisa diambil kembali, gitu ya. Yang korupsi sudah tidak ada, gitu katakanlah, bisa dikatakan begitu. Kemudian yang sekarang membuat kebijakan orang-orangnya adil, orang-orangnya cerdas, kemudian peluang terbuka, maka kemudian masyarakat itu dengan modal yang mereka dapatkan dari perampasnya dulu dan kemudian harta mereka yang tadinya disimpan idol itu kemudian jadi produktif, bergerak semua. Artinya bukan semata-mata karena Umar bin Abdul Aziz itu bisa memimpin dengan kebijakan-kebijakan yang baik, tapi kebijakan itu mendorong istilahnya aktivitas masyarakat yang lebih produktif. Maka kemudian kemakmuran dahsyat sekali, hanya 1 tahun semuanya beres. Ini yang kemudian bisa kita fahami dari apa nih? Dari riwayat-riwayat tentang gambaran kemakmuran di zaman Umar bin Aziz yang hampir tidak masuk akal sekarang gitu. Saya bacakan riwayat-riwayatnya loh ya. Ini dari Ibnu Abdul Hakam, dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Amwal, kemudian dari Ibnu Waqid Al-Aslami dan lain sebagainya, riwayat-riwayatnya. Lagi banyak sumbernya. Kan
Kalau zakat aja kita tahu ya, penerima zakat itu ada 8 asnaf. Fakir, miskin, kan termasuk gharim. Ini sempat Umar bin Aziz itu meminta kepada para apa istilahnya? Ya pejabat ya di urusan zakat gitu ya, urusan zakat. Itu bayangkan di zaman Umar bin Aziz, zakat itu untuk menutup orang yang punya utang, menutup utang, melunasi utang. Kebayang nggak sekarang? Untuk makan aja kurang sekarang zakat itu. Iya. Ya. Zaman Umar bin Aziz itu untuk bayar utang. Orang punya. Lah, ini nggak utang ini nggak harus utangnya utang pembangunan masjid, utang bukan yang punya utang. Gharim itu nggak mesti utangnya utang untuk kepentingan umum, nggak mesti, gitu loh. Artinya siapapun yang punya utang, gitu loh, zakatnya ada. Ini artinya kan untuk makan udah selesai kan gitu. Makanya yang utang nih yang berutang. Jadi Maaf ini Ustadz, ya kita waktunya udah habis, tapi Masya pertanyaannya Allah. banyak nih Ustadz. Ya sudahlah Jadi, kalau gitu. Saya stop aja ya. Tadi mau motong tapi kayaknya masih semangat sekali. Waduh. Ya udah itu. Ya, Silakan. Masya Allah, kalau kita ngelihat sebenarnya fenomena politik yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz dan sebelum-sebelumnya mirip sekali dengan fenomena politik yang terjadi sekarang ya Ustaz ya. Ya karena orang kan manusia kan gitu-gitu aja. Apa yang berubah dari manusia? Iya, betul sekali Ustaz. Nafsunya sama aja. Ya kita buka sesi pertanyaan mungkin Ustaz ya. Kita ada Betul. yang dari Abah mungkin atau Ambu mau menyampaikan pertanyaannya langsung? Follow? Iya Ustaz, boleh Mas Bang Iswan. Bang Iswan. Saya Bulia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, ini tadi Ustaz kan menjelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz orang Madinah gitu, diakui sebagai orang Madinah. Ya. Apakah itu sebagai bukti chauvinismenya orang Madinah, atau memang karena mengetahui keilmuan, karena belajarnya dari sana gitu, ulama-ulamanya, jadi dianggap kami samalah ilmunya sama Umar gitu. Itu gimana tuh? Ya kan tadi bahwa betul kalau dari ayahnya kan terah aristokrat lah, bangsawan lah dalam pengertian kita sekarang lah. Tapi kan juga semua tahu kalau dari ibunya kan siapa? Keluarga Umar bin Khattab kan. Artinya itu nggak bisa sepelekan begitu saja. Orang Madinah melihat sisi itu dong. Ini didikannya sang kakek Abdullah bin Umar dan sang paman Salim bin Abdullah bin Umar kan. Artinya orang Madinah kan, di Madinah itu Abdullah bin Umar keluarganya itu kan bisa dikatakan ya rujukan nomor 1 untuk urusan Madinah lah gitu lah. Artinya ketokohannya, senioritasnya, wibawanya itu kan dahsyat gitu, dahsyat sekali. Maka ketika Umar bin Aziz kan nggak dilihat bahwa dia hanya Bani Umayyah, tapi juga dia adalah keturunan keluarga Umar bin Khattab kan. Otomatis Madinah menerima banget gitu. Dan mereka tahu kan pertumbuhan Umar bin Abdul Aziz selama belajar di Madinah memang luar biasa. Artinya orangnya nggak aneh-aneh dan kemudian keilmuannya dan sebagainya gitu loh. Jadi bukan semata-mata karena itu dia di Madinah otomatis keterima nih, enggak juga. Lah kan Bani Umayyah juga banyak yang usul-usulnya dari Madinah kan. Lah iya kan, sebelum kemudian nyebar kemana-mana kan dulu di Madinah kan. Yes, Muawiyah juga tinggalnya di Madinah sempat sebelum ke Syam kan gitu. Kemudian tadi Abdul Aziz bin Abdul Malik kan juga tinggal di Madinah. Umar bin Abdul Aziz lahirnya di situ, berarti kan ayahnya di situ kan gitu. Ya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jelas. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz nih mungkin kalau dari saya ya. Kalau saya mendengar ceritanya tadi dari usia 25 tahun ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin Madinah, dia udah membuat kayak dewan-dewan pertimbangan kayak sekumpulan orang-orang pintar. Apakah metode seperti ini juga diterapkan di kota-kota lain sebelumnya atau ini baru pertama kali diterapkan oleh khalifah saat itu? Itu kan memang tradisi Khulafaur Rasyidin kan. Abu Bakar begitu, Umar begitu gitu kan. Utsman begitu, Ali begitu. Artinya pada dasarnya memang ini adalah tradisi Islam begitu. Menempatkan para ulama sebagai top segalanya sebenarnya, top mind, top kebijakan, top apa gitu. Nanti memang ke sisi teknisnya nanti ya otomatis eksekutif lah gitu ya. Tapi bahwa bagaimana itu dirancang ya ini adalah ulama.
Makanya kan nggak kayak sekarang gitu kan, bikin dulu baru nunggu reaksi gitu kan. Lah, itu pun reaksinya diukur, reaksinya seberapa kuat nih, kalau enggak lanjut aja nih. Ya artinya hancur lah, karena sebuah kebijakan tidak berdasarkan ilmu yang benar. Itu masalahnya. Kalau dulu kenapa efektif? Ya iyalah orang prosesnya begitu. Dan nggak sulit-sulit amat. Kenapa? Lah karena yang membicarakannya adalah orang pintar semua. Makanya cepat membuat kebijakan. Nah, kalau kita mah kenapa lambat? Ya setelah selesai aja masih dikritisi, bocor bolong sana sini, datanya ngaco gitu kan. Kan kacau gitu. Makanya kita mah masalah tuh numpuk. Karena memang pembuatannya dan kualitas pembuatnya begitu. Nah, bagaimana beres nah gitu. Ya. Saya jadi berpikir kalau misalnya si khalifah saat itu dianggap zolim, apakah dewan yang ada di ibu kota ini kurang efektif sehingga Umar bin Abdul Aziz menganggap dia harus merasa kayak saya nggak mau ikutin khalifah di ibu kota gitu misalnya. Ya otomatis kalau yang zalim-zalim itu berarti kan orang sekitarnya pun dia tidak mengumpulkan ulama-ulama yang bobotnya seperti itu, tapi intinya adalah mengumpulkan orang-orang yang menjustifikasi atau setidaknya tidak beroposisi gitu aja paling. Ya, tapi kalau ini kan menentukan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan aku tidak atau amran, aku tidak akan membuat keputusan di Madinah ini sebelum mendapat persetujuan dari kalian. Quorum aja dari 10 orang. 6 orang hadir udah cukup. Gitu ya. Ada pertanyaan berikutnya Ustadz tentang prestasi Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya katanya equality finansial untuk non-Arab Muslim. Betul. Sebenarnya itu juga menurut saya terlalu berlebihan isunya ya. Artinya bahwa sebelum Umar bin Abdul Aziz, masalahnya bukan masalah Arab non-Arab. Itu kerjaan orientalis itu di buku-bukunya. Betul-betul itu diangkat melulu. Artinya bahwa Bani Umayyah itu intinya adalah Arab yang kemudian berhadapan dengan non-Arab. Enggak juga. Non-Arab di Bani Umayyah itu banyak. Yang di birokrasi Bani Umayyah dan Arab itu banyak. Itu bisa dibuktikan, itu banyak fakta sejarahnya. Jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah Arab dan non-Arab. Tapi dia mau nggak ngikuti kebijakan Bani Umayyah secara umum atau tidak gitu. Ya. Yang melawan Bani Umayyah yang Arab juga banyak. Jadi sebenarnya nggak tepat itu sepenuhnya gitu. Jadi bukan masalah Arab dan Mawali, atau tadi ada gerakan yang disebut Syu'ubiyah itu kalau dalam sejarah Islam dalam istilah Arab itu. Enggak sepenuhnya benar itu. Enggak sepenuhnya benar gitu ya. Jadi masalahnya adalah dia pro atau kontra, itu aja sih. Sebenarnya permasalahannya sudah ada dari sebelum-sebelumnya Ustaz ya. Ya ada, ya memang. Makanya berjalan sekitar 40 tahun kan. Ya. Masalah itu, problem itu. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, kalau kita mengikuti pola hadis yang seperti yang periodik 100 tahun akan ada perubahan. Kira-kira di abad sekarang siapa ini Ustadz? Ya kita kan 1441. Ya, jadi sebelumnya siapa yang terakhir kali kira-kira? Nah ini masalahnya kemudian secara ya konsepnya harus kita pahami. Di sini beberapa ulama menulis kok tentang apa itu tajdid atau pembaruan. Di antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, menulis buku bahwa pembaruan itu pertama tidak mesti satu orang. Artinya tidak mesti harus tunggal, nggak mesti gitu. Artinya bisa beberapa orang, bisa kelompok, bisa macam-macam. Karena memang kata man dalam hadis Nabi SAW itu tidak definitif untuk satu orang. Gitu, itu satu. Yang kedua, bahwa itu nggak mesti pembaruan itu artinya lengkap, komprehensif, nggak mesti. Bisa jadi dalam sektor tertentu, gitu loh. Bisa jadi dalam sektor tertentu. Karena memang tidak ada semacam garansi dari awal bahwa pembaruan itu seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz kan memang betul-betul komprehensif karena dianya ulama, dianya penguasa, dianya mengendalikan segalanya, artinya luar biasa lah gitu. Artinya memang komprehensif dari aspek politik, ekonomi, sosial semuanya. Ya, di abad berikutnya tahun 200-an itu kan para ulama bisa dikatakan hampir sepakat bahwa mujaddid itu Imam Syafi'i. Wafatnya 204 Hijriah. Itu Imam Syafi'i. Artinya kalau ikonnya kan nggak mesti satu, ikonnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan dalam bidang apa? Dalam bidang pemikiran.
kan, dalam bidang pemikiran dengan kitab Ar-Risalahnya itu yang kemudian bisa menyelesaikan satu persoalan yang dulunya menjadi isu besar antara keterbatasan nas Al-Quran dan Sunnah dengan masalah-masalah yang terus terbarukan. Bagaimana penyelesaian masalah terbarukan? Di mana menempatkan Al-Quran dan Sunnah? Mu'tazilah, itu kan problemnya Mu'tazilah pada waktu itu. Itu kemudian ya pakai otak. Tinggal masalahnya antara rasional gitu ya, nalar dengan Al-Quran ini mana yang paling bisa menyelesaikan. Kalau ternyata ayat Al-Quran tidak bisa menyelesaikan tapi nalar bisa menyelesaikan, berarti akal harus didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu Mu'tazilah begitu kan, rasionalis. Ini yang menjadi masalah besar bagi para ulama kita. Nggak bisa bagaimanapun kedudukan akal di bawah Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana metodologinya? Nah, Imam Syafi'i yang melahirkan metodologi itu. Gitu. Dan itu dahsyat sekali dampaknya. Maka ikon dari pembaharu itu Imam Syafi'i di abad kedua setelah Umar bin Aziz abad pertama. Terus begitu selalu ada. Cuman tadi nggak mesti semua sektor sekaligus komprehensif. Ya artinya tinggal kitanya sekarang. Kita ini kan pengantar nih 1442. Sektor apa yang akan kita garap untuk kemudian melahirkan mujaddid di situ? Kan gitu. Ya, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor manajemen, sektor politik, ayo ya, kitanya tinggal. Karena mujaddid itu nggak turun dari langit, tapi dididik oleh generasi sebelumnya. Gitu. Kalau terlalu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya, sebelum kita tutup. Ini ada pertanyaan tentang mungkin agak sedikit keluar dari tema. Tadi sempat dibahas tentang yang tragedi Karbala dan akhirnya pergeseran nilai yang membuat Muawiyah tidak mendapatkan legitimasi di Madinah. Ya. Dan apalagi kira-kira selain itu, apakah cuma itu aja penyebabnya? Dan kemudian apakah kita sebagai umat Sunni, Islam Sunni boleh tidak mengambil nisbat kepemimpinan kepada kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin? Gini. Kan ada semacam konsep yang ideal kan gitu, itu clear. Artinya dalam politik, konsep ideal politik Islam itu clear, sebenarnya clear. Ya jelas kalau kita ingin tahu prakteknya atau modelnya yang digaransi Rasulullah dong. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti kan ini model yang mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW kan. Nah, kan artinya ada konsep ideal. Nah, tapi dalam prakteknya tidak selalu konsep ideal ini terlaksana dalam penerapannya. Ada pergeseran-pergeseran. Nah, otomatis ketika terjadi pergeseran ini kan ada masalah realitas. Ada masalah realitas, ada masalah idealitas. Para ulama kita selalu sepanjang waktu, gitu, para ulama kita yang rabbaniyin itu selalu berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk lebih ideal. Artinya memperbaiki realitas yang tidak ideal untuk menjadi lebih ideal. Tapi kan itu masalahnya bahwa kemudian berhasil atau tidak itu masalah lain kan. Nah kan ujungnya berhasil ketika Umar bin Al-Aziz naik. Itu kan ujungnya berhasil dari situ. Raja bin Haywah itu luar biasa manuver politiknya berhasil. Sehingga Umar bin Al-Aziz disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Itulah sampai disebutkan gitu oleh Sufyan Tsauri. Itu ulama yang bilang loh. Nah, proses atau upaya ulama untuk memperbaiki itu, gitu loh. Itu tidak didasari dengan semacam sikap yang 100% menolak contohnya Bani Umayyah. Yang enggak mesti begitu. Artinya tidak juga harus begitu karena masalahnya para ulama itu kan ilmunya mendalam. Memperbaiki keadaan yang rusak itu kewajiban. Tapi jangan sampai mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Nah, bagaimana proses itu dijalankan? Jadi di satu sisi, bukan berarti kemudian menolak sepenuhnya Bani Umayyah juga, enggak. Tapi katakanlah satu sisi menerima untuk diperbaiki. Artinya menerima tapi tetap beroposisi dalam arti untuk memperbaiki. Kan gitu, intinya di situ. Artinya mereka juga tidak mengatakan Bani Umayyah itu sepenuhnya ideal. Nah, kalau Bani Umayyah sepenuhnya ideal, terus Umar bin Abdul Aziz gimana disebut pembaharu? Apa yang diperbarui? Kan gitu. Kan gitu. Ya kurang lebih gitulah. Jadi ada realitas, ada idealitas. Dan bagaimana berperan di tengah realitas yang tidak ideal itu. Untuk mengembalikan. Itu yang dilakukan para ulama kita sepanjang masa. Allah Ta'ala. Oke.
Terima kasih Ustadz. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Ya, ya Allah. Alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah. menjawab semua pertanyaannya. Mungkin Ustadz mau memimpin doa penutup buat kita semua. Baiklah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi maradana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan dan waktunya. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan lagi kita undang Ustadz lagi untuk mengisi. Menarik sekali temanya, terutama yang suka dengan politik dan pemerintahan. Ya, karena judulnya kan gitu. Oke, terima kasih kepada semuanya telah bergabung di kajian keluarga Muslim Indonesia di Stavanger dan sekitarnya. Kita tutup kajian kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya, sama-sama.